Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanggapi komentar saudara kita. Saya mengamalkan amalan pengasihan banyak. Itu menunjukkan keserakahan Anda. Ya, itu ya. Anda punya amalan banyak. Itu menunjukkan keserakahan Anda. Ya, maka apa yang terjadi? Resiko yang terjadi apa? Ketika kita mengamalkan amalan pengasihan banyak. Banyak ini bukan banyak satu amalan dengan jumlah banyak ya, jangan salah. Tapi banyak amalan ya, untuk jumlahnya ya enggak tahu ya, pasti sedikit. Enggak mungkin banyak. Karena apa? Jumlahnya sudah banyak. Misalkan Anda mengamalkan surat Al-Imran ayat 9 ya, Yasin ayat 82 misalkan. Surat Yusuf ayat 4. Surat Yusuf ayat 31, Yusuf, Hijab Sulaiman, wah dicampur aduk ya. Ya. Apa yang terjadi? Sebelum Anda berhasil mengenai target, maka itu akan terjadi proses penyelarasan di dalam tubuh Anda. Ya. Itu resikonya di situ gitu ya. Anda sebelum bisa berhasil, Anda harus menundukkan amalan tersebut. Jadi malah tambah lama gitu. Apalagi kalau Anda mengamalkan cuma sedikit-sedikit gitu. Misalkan Anda baca 100 kali surat Yusuf ayat 4 100 kali, surat Toha ayat 39 100 kali, Al-Imran 9 100 kali, ya kan sedikit-sedikit tuh. Itu akan lebih besar ya, ketika Anda satu amalan dengan jumlah yang besar energinya, dan resikonya bisa minim ya. Resiko penyelarasan energinya itu ya, itu enggak begitu susah gitu loh ya, daripada ketika Anda berbagai amalan ya, bermacam-macam amalan itu. Ini sudah tak jelaskan berkali-kali ya. Ya, mungkin Anda baru menemukan video ini ya. Jadi kalau Anda mengamalkan sebuah amalan pengasihan, cukup satu saja sampai berhasil. Kalau Anda ingin energinya besar, tambahi jumlahnya. Amalannya tetap satu, jumlahnya yang banyak. Ya. Terus kalau ingin energinya lebih besar lagi, dibooster dengan puasa. Jadi seperti itu. Jangan memperbanyak amalan. Ya, amalan ini ya, dirasa tidak berhasil, tambah lagi amalan ini dirasa berhasil. Itu nanti antar amalan itu akan menyesuaikan diri, itulah yang dampaknya itu loh di situ. Antara amalan itu akan bergesekan ini. Walaupun katakanlah amalan yang sama itu. Tapi yang namanya jenisnya berbeda, pasti ada perbedaan. Pasti ada penyesuaian. Loh ya pasti. Tidak mungkin tidak ya. Ya. Beda ketika itu sejenis, itu beda. Ya. Nah, semoga ini bisa Anda pahami ya. Semoga ini bisa Anda pahami, bisa Anda terapkan ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan itu, bisa Anda menerapkan konsep ini gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita misalkan ya, kita ini mengamalkan amalan pengasihan ya. Saya mencoba mentranslate ya teman-teman ya. Mentranslate pengalaman saya ketika beberapa amalan itu loh ya. Loh, berhasil ya, tetap akan berhasil. Tapi butuh proses yang lama gitu loh ya. Mungkin 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun baru Anda berhasil gitu. Lah sangat disayangkan toh, kita butuh proses yang lama seperti itu gitu loh, untuk berhasil. Ya kalau misalkan target Anda tidak keburu diambil orang gitu loh. Nah, masalahnya kan di situ. Atau ketika berhasil sudah menjadi milik orang, loh Anda kan berdosa. Ya. Jadi ketika kita mengamalkan amalan pengasihan ya, yang perlu kita perhatikan adalah cukup satu amalan saja.
Kalau Anda pingin amalan ini bisa cepat berhasil, ditambahi porsinya, diperbaiki kualitasnya, bagaimana cara mengamalkannya, ya, kapan waktu mengamalkan yang terbaik. Terus kalau perlu ditambah boosternya, ditambahi dengan puasa. Ya, jadi cukup satu amalan. Ya, strateginya yang macam-macam. Loh, itu bebas, tapi amalnya tetap satu. Misalkan ya, saya mengamalkan baca 1000 kali, tak tiupkan di dalam air, terus tak buat mandi misalkan, supaya aura saya ini cerah. Loh, bisa. Tapi tetap amalannya cukup satu. Strateginya macam-macam. Nah, dan itu Anda lakukan secara istiqomah, ini akan lebih cepat ya. Energi itu terkumpul secara besar gitu ya. Akan cepat, target itu akan kena. Tapi kalau Anda katakanlah pakai amalan A, amalan B, amalan C, ini antar amalan ini akan bersinggungan. Nah, coba bayangkan ya. Ketika amalan itu bersinggungan, apa yang terjadi? Gagal. Anda akan mengalami kegagalan-kegagalan. Ya, itu pasti gagal. Gagal total. Ya. Nah, jadi itu harus dirubah. Nah, hentikan Anda mengamalkan amalan-amalan yang banyak tadi. Hentikan, terus dibersihkan. Niat membersihkan diri. Ya, niat membersihkan semua amalan-amalan yang pernah Anda lakukan, dibersihkan. Baru mengamalkan. Nah, Anda bisa pembersihan 1 minggu puasa mutih untuk membersihkan. Ya, niat saya puasa mutih 24 jam. Makan nasi putih, air putih sekali setiap jam 5 sore untuk membersihkan amalan-amalan saya. Amalan yang campur ya, kalau istilahnya orang Jawa itu kayak botean. Tahu botean, tempat wadah bumbu itu. Ada brambang, ada bawang, ada merica, ada pala, ada tumbar, ada kemiri, mau macam-macam. Nah, untuk menjadi sebuah bumbu masakan yang enak, apa yang terjadi? Anda harus bisa mensinkronkan masing-masing bumbu tadi. Bisa jadi rawon, bisa jadi, ini kan membutuhkan proses yang panjang ya. Tidak seperti Anda lihat ya, katakanlah ya, Anda meracik bumbu, lihat resep, coba, itu rasanya pasti tidak akan enak. Tapi ketika Anda ya sudah melihat resep tadi, sudah Anda lakukan secara katakanlah 1 tahun terus menerus tanpa putus, pasti rasanya enak. Lah, butuh waktu ini loh untuk mensinkronkan ya, dari berbagai macam bumbu tadi, dari berbagai macam amalan tadi. Nah, ini kan waktu kita kan sia-sia itu. Ya enggak apa-apa kalau Anda masih muda ya, masih SMA itu enggak masalah. Tapi kalau Anda sudah lulus SMA, sudah bekerja, sudah waktunya kawin ya kelamaan, mending satu saja, satu amalan ya, energinya ditingkatkan, kualitasnya dimaksimalkan, pasti berhasil. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.